تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ingin membicarakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Para ulama rahimahumullah taala mengatakan kisah Nabi Yusuf ini tidak perlu tafsir. Kenapa? Karena saking rincinya cerita yang ada di dalam kisah Nabi Yusuf. Ini poin kedua ya. Kisah Nabi Yusuf tidak perlu tafsir. Kenapa? Karena saking rincinya kisah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf. Mereka mengatakan qira'atuha tughni an tafsiriha. Membaca surat Nabi Yusuf, surat Yusuf alaihissalam ini sudah mencukupkan dari membaca tafsirnya. Saking rincinya cerita yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf alaihissalam. Akan tetapi kita mempelajari kisah Nabi Yusuf ini dengan cara kita mempelajari dari perkataan-perkataan para ulama yang akhirnya kita bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari perkataan para ulama tersebut. Itu poin kedua, bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam, ya, surat Yusuf sudah mencukupi dari tafsirnya. Sebenarnya seperti itu. Kita pelajari ini dari perkataan-perkataan para ulama agar kita bisa mengambil faedah-faedah yang lebih detail. Itu poin kedua. Poin yang ketiga, siapa Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwal Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim." Beliau adalah manusia mulia, anak dari manusia yang mulia, cucu dari manusia yang mulia, cicit dari manusia yang mulia. Berarti beliau manusia mulia, bapaknya mulia, kakeknya mulia, buyutnya mulia. Yaitu siapa? Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimus salatu wassalam. Inilah Nabi Yusuf alaihissalam. Dan para ikhwan yang dirahmati Allah, di sini terdapat pelajaran. Poin ketiga ini ada pelajarannya. Ini yang ingin kita ambil. Pelajarannya adalah bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Salah satu jaminan asuransi paling kuat kesolehan anak adalah kesolehan orang tua. Itu kaidah di dalam hidup. Kecuali nanti ada kejadian-kejadian yang di luar dari kaidah ini karena ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Asuransi kesolehan anak adalah asuransi apa artinya? Jaminan kesolehan anak itu kesolehan orang tua. Tidak bisa dipungkiri kaidah ini. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 34, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan akan mengikuti pokoknya. Kalau bahasa Indonesianya, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seorang Ibrahim melahirkan Ishak, Ishak pun seorang nabi. Kemudian seorang Ishak melahirkan Ya'qub, Ya'qub pun seorang nabi. Ya'qub melahirkan Yusuf alaihimussalam, Yusuf pun seorang nabi. Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim. Ya, ahibati hafizakumullah taala. Memang nanti ada sistem pengecualian. Tidak ada di dunia ini kecuali ada pengecualian. Seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya tidak beriman. Seperti bapak Nabi Ibrahim, Azar alaihissalam. Ada yang mengatakan Azar ini bukan bapaknya, ini untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan bahwa bahwasanya Azar bukan bapaknya tetapi pamannya. Nama bapaknya adalah Tharan.
Tharan adalah seorang yang mulia. Akan tetapi kita membaca Al-Quran, idh qala li abihi azar, ketika Allah berkata, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar. Ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat, bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam Azar. Lalu Ustaz, kaidah ini bagaimana? Dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Dan Allah berfirman, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Sesungguhnya Allah mengutus Adam, Nuh dan keluarga Ibrahim dan keluarga Imran, seluruhnya menjadi nabi dan rasul. Lihat di situ kaidah. Makanya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab beliau Tafsir As-Sa'di, Taysir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, beliau mengatakan hasalat tanasubu baina adz-dzurriyyah fil khilqati wal akhlaqil jamilah. Apa artinya? Akan terjadi kesesuaian di antara keturunan dengan pokoknya di dalam akhlak dan keserupaan di dalam jasmani fisik. Itu pasti. Ya, maka kita tidak heran kita lihat di media sosial anak 2,5 tahun, 3 tahun pintar merokok puluhan batang. Itu pasti di samping-sampingnya pada ngerokok. Yang paling utama orang tuanya. Kita tidak heran anak kelas 3, kelas 4 SD ya, laki-laki pintar goyang K-pop. Kenapa? Karena yang dia tonton seperti itu. Dan itu bukan bibit unggul. Itu bibit alay. Itu bukan prestasi. Itu one prestasi. Sampaikan, framekan di media kita bahwasanya anak laki-laki yang masih muda SD kemudian pintar goyang K-pop itu bukan prestasi. Buat frame di media sebagaimana mereka membuat frame di media. Saya sering mengatakan masalah ini, bahwasanya salah satu senjata paling ampuh baik untuk kesesatan atau untuk kebaikan adalah framing media di zaman milenial ini. Buat frame. Kalau kita yang baik, kita ingin menyebarkan kebaikan, maka buat frame. Kebaikan adalah bahwa ketika mengikuti Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari poin yang ketiga. Siapa Nabi Yusuf alaihi salam? Beliau adalah seorang mulia dari bapak yang mulia, dari kakek yang mulia, dari buyut yang mulia atau embah yang mulia. Dan di situ pelajarannya adalah bahwa jaminan kesolehan anak yaitu kesolehan orang tuanya. Bisa dikatakan ini kaidah yang terus berjalan seperti itu. Ada pengecualiannya karena ada hikmah dalam takdir Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya faedahnya kalau ada pengecualian bahwa pemilik hidayah hanya Allah. Innaka la tahdi man ahbabt walakinnallaha yahdi man yasha. Baik. Masih berkaitan dengan siapa Nabi Yusuf, poin ketiga ya. Ingat, saya selalu berbicara dengan poin agar tulisan antum benar-benar rapi. Poin ketiga, siapa Nabi Yusuf, masih berkaitan dengannya. Nabi Yusuf alaihissalam adalah manusia yang sangat bagus rupanya, ganteng. Disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 31. Ma hadza bashar ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Para perempuan-perempuan bangsawan di Mesir dikumpulkan oleh istrinya Al-Aziz, gubernur Mesir. Ada yang mengatakan istrinya Al-Aziz Zulaikha, ada yang mengatakan istrinya Al-Aziz Irilia, nanti saya akan jelaskan. Istrinya gubernur Mesir mengumpulkan perempuan-perempuan yang terkenal di Mesir. Kemudian dijalankanlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan ma hadza basyaran in hadza illa malakun karim.
Ini bukan manusia. Ini adalah malaikat yang mulia. Di sini timbul permasalahan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih bagus rupanya dibandingkan antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Kenapa demikian? Karena ada dua hadis yang sepertinya bertentangan. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Isra'nya beliau, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian beliau mengatakan, fa idza ana bi Yusuf, aku bertemu dengan Nabi Yusuf, idza huwa qad u'tiya syatral husn. Ternyata Nabi Yusuf diberi setengah dari kebagusan rupa. Ini satu hadis. Nabi Yusuf alaihissalam diberi setengah dari kebagusan rupa. Taib. Itu hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik dalam kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau lebih tepatnya Mi'rajnya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Nabi Yusuf di langit yang keberapa begitu. Kemudian beliau mengatakan, langit yang ketujuh. Saya bacakan hadisnya gini. Tsumma araja bi ila sama'i tsalisah. Lalu Jibril alaihissalam membawaku ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibril. Jibril alaihissalam minta dibukakan pintu. Faqila man ant. Lalu ditanya oleh malaikat penjaga pintu langit yang ketiga, siapa engkau? Jibril, kata Jibril alaihissalam. Wa man ma'ak, dan siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian malaikat penjaga tersebut bertanya lagi, wa qad bu'itsa ilaih, apakah benar dia diutus untuk menghadap ke sini sampai langit ketiga? Maka kata Jibril alaihissalam, qad bu'itsa ilaih, iya, dia sudah diperintahkan untuk diangkat ke langit yang seterusnya. Fa futiha lana, lalu dibukakan pintu. Fa idza ana bi Yusuf alaihissalam, lalu ternyata aku ketemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Idza huwa qad u'tiya syatral husn, ternyata Nabi Yusuf alaihissalam telah diberi setengah kebagusan rupa. Ahibati hafizakumullah taala, hadis ini seperti bertentangan dengan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanun nasi Al-Bara bin Azib bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan wa ahsanuhu khuluqan, laisa bit-tawilil ba'in walal bil qasir. Perhatikan di sini baik-baik. Al-Bara bin Azib bercerita, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsana. Ahsana itu adalah kata komparasi, sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan kata lebih dari hasan. Hasan baik, ahsana lebih baik. Dan apabila ada kata sighatut tafdhil, kata yang menunjukkan komparasi lebih, dan setelahnya jamak menunjukkan kepada sangat tinggi. Seperti misalkan hadis ini, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling bagus rupanya dari seluruh manusia. Kenapa? Karena tadi sighatut tafdhil setelahnya annas menunjukkan jamak. Kalau boleh dengan kata yang hiperbola begini, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling terbaik, paling terbagus wajahnya. Lihat sekarang, bertentangan tidak? Bertentangan. Bagaimana para ulama rahimahumullah ta'ala cara menjawabnya? Maka terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama akan hal ini. Pendapat yang pertama, apa masalahnya? Masalah apa? Yang kita bicarakan sekarang masalahnya apa? Mana yang paling bagus rupanya antara Nabi Yusuf dengan
Nabi Muhammad SAW. Ya. Kenapa saya tanya begitu? Karena jangan-jangan kita sudah masuk ke dalam pendapat yang banyak, antum nggak tahu asal masalahnya. Pendapat yang pertama, bahwa inna Yusuf alaihi salam afdalu an-nas ala jami'in nas ma'ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kebagusan rupa atas seluruh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebagusan rupa atas seluruh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan ini saya lebih condong kepada pendapatnya. Beliau mengatakan di dalam kitab Fathul Bari, lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Qaulu falamma khalusat idza Yusufa fa idza huwa qad u'tiya syatrul husn. Ketika beliau telah selesai di depan pintu langit yang ketiga, ternyata ada Nabi Yusuf. Ternyata Nabi Yusuf diberikan setengah al-husn, setengah kebagusan. Al di sini alif lam al-husn, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, al di sini maksudnya adalah libayanil jins. Beliau menjelaskan tentang jenis kebagusan. Dari seluruh manusia, Nabi Yusuf diberikan kebagusan, setengah kebagusan. Dan tidak masuk orang yang berbicara tentang itu. Yang membicarakan tentang bahwa Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kebagusan, setengah kebagusan dari seluruh manusia, yang membicarakan itu siapa saat itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan innal mutakallim la yadkhul fi umumi khitabih. Yang berbicara tidak masuk ke dalam keumuman apa yang dibicarakannya. Ini pendapat yang pertama. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai kebagusan rupa dari seluruh manusia kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya para ulama terkenal. Di antaranya pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian di antaranya juga pendapatnya As-San'ani dalam kitab At-Tanwir Syarah Al-Jami' As-Saghir. Imam As-San'ani berkata, qila innahu lam yu'ta ahadun minal husni aktsara mimma u'tiya Yusuf. Dikatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang diberikan kebagusan rupa yang lebih banyak dibandingkan Nabi Yusuf. Li'annahu fi maqami ifdalihi ta'ala ala Yusuf. Kenapa? Karena itu sedang disebutkan tentang keutamaan Nabi Yusuf alaihissalam. Fal qail anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam u'tiya aktsara mimma u'tiya Yusuf minal husn yahtaju ila dalil. Maka siapa yang mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih bagus rupanya, lebih banyak kebagusan rupa dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam, ini memerlukan dalil, kata Imam As-San'ani rahimahullah. Karena dalilnya Nabi Muhammad SAW sedang menceritakan orang, dan ini menunjukkan kemuliaan yang umum. Itu dalil dari Imam As-San'ani rahimahullah taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata di dalam kitab dalam kitab Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau mengatakan Yusuf As-Siddiq wa in kana ajmal min ghairihi minal anbiya wa fi sahih annahu u'tiya syatr al-husn falam yakun bidzalika afdala min ghairihi bal ghairuhu afdalu minhu ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yusuf As-Siddiq, beliau meskipun diberikan kebagusan rupa dari selain beliau, dari para nabi, dengan dalil annahu u'tiya syatrul husn, bahwasanya beliau diberikan setengah kebagusan rupa dari seluruh makhluk. Ya.
Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, falam yakun dzalika afdhala min ghairihi. Bal ghairuhu afdalu minhu ka Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Yusuf alaihi salam lebih bagus rupanya dibandingkan nabi-nabi yang disebutkan tadi. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wallahu alam, saya lebih condong kepada pendapat bahwa Nabi Yusuf alaihi salam beliau lebih bagus rupanya dibandingkan seluruh manusia selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini masih perkara yang ketiga ya, bahwasanya Nabi Yusuf memiliki wajah yang paling bagus dan kita ambil pelajaran darinya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita ambil poin yang keempat. Poin yang keempat yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Yusuf adalah yang pertama, mimpi. Mimpi para nabi alaihi wassalatu wassalam adalah wahyu. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara muallaq dari Ubaid bin Umair rahimahullah, bahwa beliau berkata, ru'yal anbiya'i wahyun thumma qara'a inni ara fil manami anni adbahuka. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian Ubaid bin Umair rahimahullahu taala berkata, beliau membaca ayat tentang cerita Nabi Ibrahim alaihissalam yang bermimpi menyembelih Nabi Ismail. Inni ara fil manam anni adzbahuk. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau wahai Ismail. Hadis ini secara sanad dia lemah. Kenapa? Karena Imam Bukhari rahimahullahu taala menyebutkannya secara muallaq, tidak pakai sanad. Akan tetapi hadis ini dikuatkan di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih. Ru'yal anbiya'i haqqun atau wahyun. Mimpinya para nabi adalah wahyu. Berkata Imam Al-Muzani, sahabatnya Imam Asy-Syafi'i, qala Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Asy-Syafi'i berkata, ru'yal anbiya'i wahyun wa qad ruwina an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala ru'yal anbiya'i wahyun wa tala inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar. Imam Asy-Syafi'i mengatakan mimpinya para nabi adalah wahyu, dan kami telah meriwayatkan atau kami telah dapat riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau berkata mimpinya para nabi adalah wahyu. Kemudian Abdullah bin Abbas membaca ayat ru'yal anbiya'i inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, aku bermimpi wahai Ismail anakku, aku menyembelih engkau. Maka apa pendapatmu? Kata Nabi Ismail alaihissalam, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan untukmu. Ini menunjukkan pendapat yang lebih kuat bahwasanya ru'ya, mimpi para nabi adalah wahyu. Ini poin yang keempat tentang mimpi. Mimpi para nabi adalah wahyu. Kenapa? Karena Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 3, ayat 4 dan 5 beliau bermimpi. Idz qala Yusuf li abih, ya abati inni ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapaknya, wahai bapakku sayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku ada 11 bintang, matahari dan bulan. Aku melihat mereka seluruhnya sujud untukku. Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam sang bapa mengatakan, ya bunayya la ta'sus ru'yaka ala ikhwatika
fayakidu laka kaida. Wahai anakku sayang, janganlah engkau menceritakan mimpimu tersebut terhadap saudara-saudaramu. Ini poin pertama dari nomor 4, bahwasanya mimpi para nabi adalah wahyu. Sekarang masalah mimpi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mimpi selain dari Nabi alaihi wassalatu wassalam juga wahyu? Selain dari para nabi alaihi wassalatu wassalam juga wahyu. Karena sebagian dari kelompok-kelompok Islam selain dakwah salaf, mereka mengatakan bahwasanya salah satu referensi hukum di dalam beragama adalah mimpinya para wali. Mimpinya para wali. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah." Mimpi yang baik adalah satu bagian dari 47 bagian dari bagian kenabian. Kata mereka, kalau seandainya wali Allah Subhanahu wa taala bermimpi, maka itu berarti wahyu juga. Jadi kalau seandainya ada orang di zaman sekarang mendapatkan mimpi, di dalam mimpinya dia mendapatkan salawat yang baru yang disebut dengan salawat hetayo. Saya baru dengar juga ada salawat wik-wik, la haula wala quwwata. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau dia bermimpi mengaku mendapatkan salawat yang baru dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dari Nabi Khadir alaihi salam, yang benar adalah Khadir namanya ya, bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar Khadir, kha dhat ra. Maka mereka mengatakan itu adalah juz min 46 juz'an minan nubuwah. Itu adalah satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjawabnya? Dengan pendalilan seperti ini. Akhirnya nanti kalau ini dibiarkan, masalah ini dibiarkan, akhirnya apa? Yang terjadi adalah orang seenaknya mengklaim bahwa dia sudah bermimpi mendapatkan wahyu dari Allah bahwa ini salawat baru, ini boleh berzikir dengan zikir yang baru, ini salat, ini tata cara salat yang baru, ini ada salat yang baru, dengan dalil bahwa itu mimpi. Dan biasanya yang berdalil dengan seperti ini adalah para kelompok-kelompok tasawuf. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat perkataan para ulama rahimahumullah taala tentang hal ini. Di antaranya perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Beliau mengatakan, makna al-hadis anna ar-ru'ya ta'ti ala muwafaqati an-nubuwah li'annaha juz'un baqin minan nubuwah. Makna hadis adalah bahwa mimpi yang benar, yang baik, apabila mimpinya sesuai dengan syariat Nabi. Kenapa? Karena dia bagian dari bagian kenabian, bukan membuat syariat yang baru. Ini hati-hati para ikhwan. Ini perkataan Imam Al-Khattabi rahimahullah. Kemudian perkataan Imam Ibnul Athir rahimahullah di dalam kitab An-Nihayah. Beliau mengatakan, laisal ma'na anna nabuwah tatajazza. Bukan berarti makna bahwa kenabian itu dibagi-bagi. Wali anna man jama hadhil khilal kana fihi juz'un minan nubuwah. Karena siapa yang mengumpulkan sifat-sifat seperti ini, maka berarti dia mempunyai sifat kenabian. Bukan itu maksudnya. Jadi jangan sampai dengan dalil hadis ini kemudian membuat syariat baru. Tidak bisa. Kenapa? Karena hadis yang berbunyi juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Dia satu bagian dari 46 bagian dari kenabian. Bukan berarti membuat syariat baru. Kasus yang sama terjadi pada hadis sahih yang lain. Di antaranya
al-anbiya al-ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Berdalih dengan hadis sahih ini, mereka akhirnya mengatakan bahwasanya boleh kita mengambil syariat dari para ulama. Para ulama boleh membuat syariat baru, timbullah bid'ah hasanah. Padahal yang dimaksud daripada al-ulama warathatul anbiya, para ulama mewarisi para nabi. Apa yang diwarisi? Ilmunya para nabi. Otomatis tidak boleh keluar dari ilmunya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Tidak boleh keluar dari syariatnya nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, terutama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan baik-baik, jangan sampai keliru dalam masalah mimpi ini. Jadi poin yang keberapa tadi saya sebutkan? Keempat, ada dua pelajaran. Yang pertama, mimpi para nabi itu wahyu. Yang kedua, bukan mimpi yang baik benar memang dari satu bagian dari 46 bagian kenabian, tetapi bukan berarti membuat syariat yang baru sebagaimana perkataan para ulama rahimahullahu taala. Ada lagi sebagian orang berdalih dengan dalil ini bahwa karena mimpi yang baik itu salah satu dari 46 dari kenabian, berarti dia berhak untuk berbicara tentang hal gaib. Dia berhak untuk berbicara tentang hal gaib. Maka ini tidak benar. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan nas Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi melainkan al-ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ya'lamu man fis sama. Man di situ ismul mausul. Ismul mausul menunjukkan kepada keumuman. Siapa saja yang ada di langit dan di bumi, siapapun dia, tidak ada yang mengetahui al-ghaib kecuali Allah. Kemudian ismul mausul diletakkan dalam peniadaan, kemudian setelahnya pengecualian menunjukkan kepada pengkhususan. Illallah, hanya Allah yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui yang lain. Jadi ini poin yang ketiga, yang dari nomor 4, bahwasanya tidak benar berdalil dengan hadis ini bolehnya seseorang menerawang akan hal gaib. Disebut di dalam ilmu tasawuf ahli kasyaf, mukasyafah. Tidak benar berdalil dengan hadis ini. Coba perhatikan perkataan Imam Al-Maziri, la yalzamul alimu an ya'rifa kulla syai'in jumlatan wa tafsilan. Tidak mesti seorang yang alim, yang bermimpi dengan mimpi yang benar, akhirnya mengetahui akan hal gaib jumlah wa tafsila. Ada secara gaib baik rinci ataupun yang umum. Ini perkara penting para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian poin yang kelima. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kelima yaitu tentang kecemburuan saudara-saudara Yusuf alaihi salam kepada Nabi Yusuf. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 8. Tapi waktunya habis. Kita biarkan dulu, ada panitia yang ingin menyampaikan sesuatu. Saya tadi diingatkan jam 10 istirahat sampai 10 menit. Nanti akan disambung setelahnya. Nah, silahkan. Jadi poin kelima tentang apa tadi? Kecemburuan kecemburuan saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kajian kita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Poin yang kelima yaitu kecemburuan saudara-saudara Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecemburuan ini disebutkan oleh Allah dalam surat Yusuf ayat 8. Idz qalu la Yusufu
wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah inna abana lafi dhalalim mubin. Mereka berkata, sungguh Yusuf dan saudaranya, dalam hal ini adalah Bunyamin, lebih dicintai oleh bapak kami, padahal kita lebih banyak. Sesungguhnya bapak kita benar-benar di dalam kesesatan yang nyata. Di sini pelajaran yang kita bisa ambil adalah bahwa benarkah, atau sebelum benarkah, pelajaran pertama yang kita bisa ambil dari poin kelima ini adalah bahwa wajibnya berbuat adil di antara para anak-anak. Wajibnya berbuat adil oleh orang tua di antara para anak-anak. Dalil yang menunjukkan akan kewajiban ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, bahwa Nu'man radhiyallahu anhu berkata, inna abahu ata bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bashir radhiyallahu anhu pernah membawa Nu'man menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Bashir radhiyallahu anhu berkata, inni nahaltu bani hadza gulaman kana li. Wahai Rasulullah, ini anakku Bashir, anakku Nu'man, aku kasih seorang budak yang aku miliki. Berarti Bashir memberikan hadiah kepada anaknya yang bernama Nu'man, hadiahnya seorang budak. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, akullu waladika nahaltahu mithla hadza? Apakah setiap anak-anakmu engkau berikan seperti yang engkau berikan kepada Nu'man? Maka Bashir radhiyallahu anhu menjawab, la, tidak. Tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, farji'hu, kalau begitu ambil kembali. Ambil kembali budak yang engkau berikan kepada Nu'man. Ini disebabkan kenapa? Karena tidak adil. Karena tidak adil. Dalil yang lain yang menunjukkan wajibnya bagi orang tua untuk berbuat adil terhadap anak-anaknya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Nabi Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ittaqullah wa'dilu fi auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Berbuat adillah terhadap anak-anak kalian. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Bushair atau ya Bashir, alaka waladun siwa hadza? Wahai Bashir, apakah kamu punya anak selain Nu'man? Maka Bashir radhiyallahu anhu menjawab, na'am, iya wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya lagi, akulluhum wahabta lahu mithla hadza? Apakah setiap dari mereka engkau berikan sebagaimana engkau berikan kepada Nu'man? Kemudian Bashir menjawab, la, tidak wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala tushhidni idzan. Kalau begitu jangan engkau jadikan aku sebagai saksi atas ini kalau begitu. Fa inni la ashhadu ala jaw. Karena aku tidak bersaksi atas sebuah kezaliman. Ini semua menunjukkan bahwasanya wajibnya bagi orang tua berbuat adil terhadap anak-anaknya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam hal apakah kewajiban berbuat adil tersebut mutlak ataukah kewajiban berbuat adil tersebut tidak mutlak. Dalam artian mutlak, ketika ada anak perempuan dengan anak laki-laki, apakah wajib adil pemberiannya? Ataukah ketika ada anak yang sakit dengan anak yang mempunyai dan anak tersebut mempunyai kebutuhan khusus, apakah sama dengan anak yang normal? Tetap wajibkah diberikan sama?
Paham ini para ikhwah? Nah, itu adalah faedah nomor kedua. Jadi nomor pertama, asal hukumnya para ulama bersepakat bahwasanya wajib adil di antara para anak-anak. Tidak boleh mengkhususkan satu dengan yang lainnya, sebagian dengan yang lainnya, satu dengan yang lainnya dalam perkara apapun. Taib, itu perkara faedah pertama. Faedah kedua sekarang, terjadi khilaf di antara ulama, apakah kalau seandainya ada keperluan khusus boleh untuk berbeda hadiah pemberian dari orang tua ataukah tidak boleh? Tetap mutlak harus sama. Maka di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan pendapat pertama adalah haram dibedakan satu dengan yang lainnya antara pemberian antara anak secara mutlak. Haram dibedakan pemberian antara anak dengan satu dengan yang lainnya secara mutlak, dan ini mazhab yang masyhur dari mazhab Hambali, dan ini juga mazhab dari mazhab Zahiri. Sawa'un kana hadha tafdil li sabab aw li ghairi sabab, baik itu pembedaannya karena ada sebab syar'i atau tanpa sebab syar'i, tidak boleh, haram. Ini pendapat yang masyhur dari mazhab Hambali dan pendapat juga dari mazhab Zahiri, Daud al-Zahiri. Pendapat yang kedua bahwasanya haram membedakan pemberian antara satu anak dengan anak yang lain kecuali dengan sebab syar'i. Kecuali dengan sebab syar'i. Dan ini adalah salah satu pendapat dari pendapat Imam Ahmad. Kemudian dipilih pendapat ini oleh Imam Ibnu Qudamah dan juga Syekhul Islam, dan ini pendapat jumhur, dan ini yang lebih kuat, bahwa boleh berbeda pendapat di antara anak disebabkan karena ada sebab syar'i, disebabkan karena ada sebab syar'i. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau di dalam kitab Fathul Bari mengatakan, wa min hujjati man aujab anna hadha muqaddimatul wajib lianna qat'ar rahmi wal 'uquqi muharraman fama yuaddi ilaihima yakunu muharraman wa tafdhilu mimma yuaddi ila dhalik. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk dalil yang mewajibkan harus sama secara mutlak adalah bahwa ini pendahuluan yang wajib, karena memutuskan rahim dan durhaka kedua-duanya adalah diharamkan dalam agama Islam. Maka apa saja yang menghasilkan sesuatu yang haram maka diharamkan dalam agama Islam. Dan membeda-bedakan antara satu anak dengan anak yang lain bisa menghasilkan terputusnya hubungan rahim dan bisa menghasilkan durhaka terhadap terhadap orang tua. Ini apabila tidak ada sebab. Tetapi jika ada sebab maka tidak mengapa. Seperti misalkan keperluan anak perempuan terkadang lebih banyak dibandingkan keperluan anak laki-laki. Keperluan anak perempuan kadang lebih banyak dibandingkan keperluan anak laki-laki. Maka ini tidak mengapa, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memberikan hadiah kepada salah seorang anaknya lebih banyak dibandingkan kepada yang lain. Ini karena ada sebab. Maka wallahu alam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kita lebih condong kepadanya boleh untuk tafdhil di antara anak dengan syarat ada sebab syar'i. Boleh untuk mendahulukan, membedakan pemberian antara anak dengan syarat ada sebab syar'i, tetapi asal hukumnya tetap wajib untuk berbuat adil. Taib. Itu faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dalam poin yang kelima ini, benarkah Nabi Yakub tidak adil terhadap anak-anaknya? Ini penting nih. Jangan sampai kita
merendahkan maruahnya seorang nabi. Benarkah Nabi Yakub tidak adil terhadap anak-anaknya? Maka jawabannya alaihi salam, kita bisa jawab dengan 5 jawaban. Iya, benar Nabi Yakub lebih cinta kepada Nabi Yusuf dibandingkan anak-anaknya. Dengan sebab apa? Karena Yusuf lebih saleh dibandingkan saudara-saudara yang lain. Itu selalu sebab. Iya, Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf dan Bunyamin dibandingkan saudara-saudara yang lain. Kenapa? Karena Nabi Yusuf lebih saleh dibandingkan kepada yang lain. Terutama ketika Nabi Yusuf menceritakan mimpinya kepada Nabi Yakub alaihi salam. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, karena Nabi Yusuf anak paling bontot. Paling bontot itu apa? Paling terakhir. Biasanya anak paling terakhir paling disuka oleh orang tuanya. Ini jawaban yang ketiga. Jawaban yang kedua, Afwan. Jawaban yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Yusuf alaihi salam lebih taat kepada bapaknya dibandingkan anak-anaknya yang lain. Maka wajar secara tabiat seorang bapak lebih mencintai anak-anaknya yang lebih taat kepada bapaknya dibandingkan anak-anaknya yang lain. Ini 3 jawaban. Jadi kalau ditanya apakah benar Nabi Yakub alaihissalam lebih cinta kepada Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain? Jawabannya benar, bahwa Nabi Yakub lebih cinta kepada Yusuf daripada saudara-saudara Yusuf yang lain. Dengan 3 jawaban tadi. Jawaban yang pertama apa, Pak Ikhwan? Nah, lebih saleh. Jawaban yang kedua, anak terakhir. Jawaban yang ketiga, lebih taat kepada Nabi Yakub alaihissalam. Naam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang pelajaran dari poin yang kelima ini, kecemburuan Nabi Yusuf. Pelajaran yang keberapa sekarang? Yang keempat. Pelajaran yang keempat dari poin kelima, yaitu bahwasanya di sini letak buruknya hasad. Tercelanya sifat hasad. Nabi Yakub, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka mengatakan, la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Sungguh Nabi Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh bapak kami dibandingkan kita, dibandingkan kami. Ini namanya hasad. Sekarang saya ingin berbicara tentang hasad. Apa hasad? Hasad pengertiannya adalah tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Menginginkan kebaikan orang lain hilang. Itu namanya hasad. Baik untuk dimiliki oleh dirinya atau pokoknya sekedar hilang. Itu namanya hasad. Menginginkan kebaikan orang lain hilang, baik untuk dimiliki oleh dirinya yang hasad tadi, atau sekedar hilang dari orang yang dia hasadi. Itu pengertian hasad. Buruknya hasad, dia adalah akhassut tabai', disebutkan di dalam tafsir Al-Kabir. Dia sifat tabiat yang paling buruk, mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Itu buruknya hasad. Sifat tabiat paling buruk mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabb yang memiliki waktu falak, dari keburukan yang tercipta,
dari malam yang telah menutupi, dari keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul, dan dari keburukan orang yang hasad jika dia hasad. Lihat ya, orang yang hasad jika dia hasad. Para ulama tafsir mengatakan, kenapa meminta perlindungan kepada Allah dari hasad di paling akhir kan? Li'annahu akhassut tabai', karena dia sifat paling terburuk, mendatangkan keburukan-keburukan lain, maksiat-maksiat lain. Saya beri contoh sekarang. Awwalu dzambin usiyallahu fil ard al-hasad. Kata Syekhul Islam Taimiyah, dosa pertama kali Allah dimaksiati di atas langit fis sama adalah dosa hasad. Hasadnya siapa kepada siapa? Iblis kepada Adam. Ketika Allah setelah menciptakan Nabi Adam sudah dibentuk, kemudian belum diisi apa-apa, datang iblis. Lihat-lihat. Maka iblis akhirnya tahu, oh diciptakan dari tanah. Kemudian iblis hasad. Kenapa ini makhluk diciptakan dari tanah, dibuat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala? Apa istimewanya ini? Hasad. Awwalu dzambin usiyallahu fil ard hasad. Dengan hasad itulah iblis akhirnya menjadi manusia rajim, mal'un sampai hari kiamat. Ya, dengan hasad itulah akhirnya dia tidak mau sujud kepada Adam alaihissalam. Lihat, hasad mendatangkan keburukan-keburukan lainnya. Kemudian hasad adalah dosa paling pertama yang terjadi di atas muka bumi. Hasadnya siapa kepada siapa? Qabil terhadap Habil. Qabil ketika dilahirkan mempunyai saudari perempuan. Hawa melahirkan selalu kembar pengantin. Dahulu sembar pengantin. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Dan untuk memperbanyak laki-laki dan perempuan keturunan Adam, maka caranya laki-laki sebelah sini menikah dengan perempuan sebelah sana. Laki-laki sebelah sana menikah dengan perempuan sebelah sini. Qabil mempunyai saudari yang cantik, Habil mempunyai saudari yang biasa. Qabil harus menikah dengan saudari yang biasa, sedangkan Habil menikah dengan saudari yang cantik. Baik. Akhirnya terjadilah hasad. Maka pembunuhan pertama di atas muka bumi terjadi karena hasad. Bahkan lihat akibat hasad inilah semua darah yang tertetes di atas muka bumi, maka Qabil menanggung dosanya. Semua darah yang tertetes secara kezaliman di atas muka bumi, Qabil yang menanggung dosanya. La tuqtalu nafsun muslimah zulman illa kana ala ibnil adam al-awwal kiflun min damiha. Tidaklah seorang muslim terbunuh secara zalim kecuali anak Adam yang pertama, Qabil, dia menanggung dosanya. Sekarang berapa banyak yang tertetes darah? Dan memang sudah disebutkan dalam hadis tentang tanda-tanda kiamat bahwa salah satu tanda kiamat nanti akan terjadi al-haraju, pembunuhan yang begitu banyak, sampai yang membunuh mengatakan la yadri al-qatil fima qatal. Yang membunuh tidak tahu kenapa saya harus bunuh orang ini. Wa la yadri al-maqtul fima qutil. Dan yang terbunuh tidak tahu kenapa saya harus dibunuh. Itu semua yang menanggung siapa? Qabil. Sebabnya apa? Hasad. Lihat buruknya hasad. Ini juga Nabi Yusuf alaihissalam. Gara-gara hasad dari saudaranya terhadap Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam terpisah dengan bapaknya Yakub selama 40 tahun sampai bapaknya Yakub buta atas hak karena hal tersebut. Ini para ikhwah buruknya hasad. Maka hati-hati penyakit hati hasad, menginginkan nikmat orang lain hilang, baik berpindah kepada dirinya ataupun kepada asalkan hilang dari orang lain tersebut. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan di sini
Pelajaran selanjutnya tentang kecemburuan juga dari saudaranya Nabi Yusuf. Pelajaran yang keberapa? Kelima dari poin 5 ya. Kelima dari poin 5. Perhatikan baik-baik. Yaitu ketika saudaranya Nabi Yusuf mengatakan dalam surat Yusuf ayat 97, "Ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in." Wahai bapak kami, mintakanlah ampun atas dosa-dosa kami kepada Allah. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan memang dari mulai dulu. Sebagian manusia pelajarannya apa? Jangan pernah meremehkan maksiat dengan dalih kita akan bertobat setelahnya. Ini pelajaran yang kelima dari poin kelima. Jangan pernah meremehkan maksiat atau nyoba-nyoba maksiat dengan dalih kita bertobat setelahnya. Ya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf akan hal ini. Surat Yusuf ayat 9. Apa pelajaran sebelum Anda teruskan? Apa pelajaran tadi? Jangan nyoba-nyoba maksiat dengan dalih kita bisa bertobat setelahnya. Kenapa? Lihat, perhatikan. Surat Yusuf ayat 9. Uqtulu Yusuf aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Kata salah seorang dari saudaranya Yusuf, sudah kita bunuh aja Yusuf nih alaihi salam. Atau kalau nggak mau dibunuh, buang saja dia ke sebuah daerah yang tidak dikenal, supaya perhatian ayah kita tertumpah pada kita. Selesai toh? Itu makarnya, itu niat busuknya. Lalu kalau kita membunuh Yusuf, kita kan berdosa. Kalau kita membuang Yusuf, memisahkan dari bapaknya, kita kan berdosa. Maka bagaimana caranya? Wa takunu min ba'di qauman salihin. Untuk menghapus dosa itu, sesudah ini hendaklah kita menjadi orang-orang saleh. Ini persis sebagian orang yang mengatakan, nggak apa-apa lah kita main harta riba sedikit, nanti juga bisa beristighfar. Tidak mengapa kita nyoba-nyoba main chat-chat dengan perempuan yang bukan mahram, nanti juga istighfar. Kita tidak mengapa nyoba-nyoba main game online judi, nanti juga bisa beristighfar. Tidak mengapa kita, ini saya baru dapat nih, ngerokok. Sudah kenal dakwah salaf masih ngerokok. Nggak mengapa deh. Kan apalagi nanti dibarengi, kan sudah ngaji tauhid salafi. Tidak mengapa berbuat nyoba-nyoba maksiat, nggak apa-apa. Kenapa? Karena sudah bertauhid. Yang penting kan tauhid. Yang penting adalah dakwah salaf. Dan kita nanti bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mati di atas tauhid, tidak pernah melakukan kesyirikan. Yang penting saya nggak pernah kenal tukang ramal, saya tidak pernah pakai jimat, saya tidak pernah pakai primbon, saya tidak pernah tatoyur, saya tidak pernah ini dan itu. Segala macam kesyirikan yang disebutkan oleh Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala, dari mulai bab yang ke-7 sampai bab yang sebelum terakhir. Dari anwa'us syirik. Saya tidak pernah melakukan itu. Sorry ya. Tauhid. Jadi sedikit-sedikit maksiat nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa bertaubat, apalagi kita ahli tauhid. Syekh Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala mengatakan, Syekh, kenapa tidak berta'addud? Beliau mengatakan, ana muwahhid khaif. Aku muwahhid. Muwahhid itu ahli tauhid. Kenapa enggak poligami, Syekh? Saya muwahhid, ahli tauhid, satu saja cukup. Khaif, takut. Dan takut itu bahasa syar'i. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah.
Jika kalian takut untuk tidak berbuat adil, maka cukup satu. Dan jumhur ulama mengatakan al-afdal wahid. Yang paling utama satu dibandingkan poligami. Oh, ibu-ibu senang. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini masalah nih, poin kelima. Jangan pernah nyoba-nyoba maksiat karena dalih bisa bertobat. Karena dalih saya ahli tauhid. Karena dalih saya sudah mengenal dakwah. Kenapa? Jawabannya satu. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya saat dia bermaksiat, dia setelahnya masih hidup, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada air hangat. Siapa yang bisa menjamin bahwasanya saat dia bermaksiat dia masih hidup? Jangan-jangan naudzubillah seperti orang pas lagi berzina mati, dilepas susah, akhirnya dimandikan bersama, akhirnya dikafani bersama, dikubur bersama. Subhanallah. Dan itu akan dibangkitkan dalam keadaan seperti itu nanti di hari kiamat. Man syabba ala syai' syabba alaih, wa man syabba ala syai' mata alaih, wa man mata alaih buitha alaih. Siapa yang hidup muda di atas sesuatu, maka dia akan tua dengan kebiasaan sesuatu tersebut. Siapa yang tuanya mempunyai kebiasaan sesuatu tersebut, dia akan mati di atasnya. Siapa yang mati di atasnya, dia akan dibangkitkan dengan seperti itu. Dan ini adik-adik saya yang umur belasan tahun, 20-an, 30-an, yang masih milenial, karena pendapat yang lebih kuat, umur 40 ke atas itu bukan sudah milenial lagi. Ya. Saya sekarang jalan 42. Ini sudah mikirin tanah di mana dikubur sudah nih. Adik-adik saya pesan. Pesan yang jujur dari dalam hati. Bahwasanya ketika Anda sudah berumur 40, maka kebiasaan yang Anda punyai dari umur belasan, 20-an, 30-an benar-benar Anda akan bawa ketika umur 40. Kalau seandainya itu kebiasaan baik, walhamdulillah. Kalau seandainya itu kebiasaan buruk, na'udzubillah. Susah untuk berubah. Wallahi billahi tallah. Susah untuk berubah. Yang kebiasaannya menghatamkan Quran sebulan sekali, ketika umur belasan, 20-an, 30-an dia akan terbiasa ketika umur 40-an, 50-an, 60-an. Yang kebiasaannya sholat malam, witir, tidak minimal 1 rakaat, tidak pernah tertinggal, dia akan kebiasaan umur 40, 50, 60. Dia tidak akan membuat kebiasaan baru. Karena sudah 40 tahun dengan terbiasa dengan sesuatu itu. Yang kebiasaannya nonton film porno dari umur belasan, 20-an, 30-an, maka umur 40 akan terbiasa. Yang kebiasaannya malam-malam murajaah Facebook, istri tidur di samping, sang suami wajahnya bercahaya. Handphone. Cahaya handphone. Ya, ngulik-ngulik murajaah Facebook, Instagram, ngulik-ngulik perempuan-perempuan yang haram, itu akan dia bawa saat umur 40-an. Yakini. Ya, yakini baik-baik itu. Makanya para ulama salaf, lihat, silahkan baca kitab Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah taala, min wasaya salaf lisyabab, termasuk wasiat para salafus saleh untuk para pemuda. Mereka sering menceritakan kebiasaan mereka terhadap para pemuda. Wahai anakku, aku dulu sholat malam bisa maksudnya dulu ketika masih muda, bisa 1 rakaat membaca 100 ayat, bisa 1 rakaat membaca 1 surat Al-Baqarah.
Maksud para ulama salaf ketika menceritakan hal itu, maksudnya adalah bahwa masa muda akan dibawa di masa tua. Ini tanya saja, yang umur 40-an, 50-an yang sudah putih-putih jenggotnya, tanya, benar tidak perkataan saya seperti ini? Ini hati-hati para ikhwan. Makanya ada adik-adik muda umur belasan, 20-an, 30-an, ya, perhatikan baik-baik. Milikilah kebiasaan-kebiasaan baik dari amal-amal saleh. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, syabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda, di situ bukan orang tua. Pemuda, anak milenial yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Karena itu kebiasaan dia akan bawa setelah umur 40. Ini ahibati, kalau seandainya Anda sudah terlambat, maka jangan sampai juga penyakit itu Anda wariskan kepada anak-anak Anda. Biasakan mereka. Karena orang bisa karena biasa. Biasakan mereka. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban pertama, tidak boleh nyoba-nyoba maksiat karena umur tidak berbau. Jangan-jangan pas ketika maksiat dia dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan batas waktu kalau sudah datang tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jika telah datang batas waktu mereka, maka tidak akan pernah terlambat, tidak akan pernah terlalu cepat. Yang kedua, kalaupun berumur panjang setelah bermaksiat, maka siapa yang bisa menjamin orang tersebut diberi petunjuk untuk bertaubat? Bahkan sulit untuk bertaubat. Kenapa? Karena taubat itu dilakukan saat dia melakukan maksiat langsung bertobat, bukan malah dia tunda-tunda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allah 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan satu dosa lantaran kebodohan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera. Lihat di situ, dengan segera. Ya. Tidak dia tunda-tunda. Maka jangan sampai nyoba-nyoba maksiat, karena maksiat akan membuat orang menunda-nunda taubat. Maka jawaban yang kedua, kenapa tidak boleh menunda-nunda menyoba-nyoba maksiat? Karena siapa yang bisa menjamin bahwasanya dia dapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat. Kalaupun, ini jawaban yang ketiga, dapat petunjuk untuk bertobat, siapa yang bisa menjamin taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan seperti Firaun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 90, hatta idza adraqahul gharq, ketika Firaun sudah benar-benar merasa dirinya tenggelam, qala amantu, aku beriman, kata Firaun. Firaun itu orang beriman, annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil wa ana minal muslimin, aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel dan aku termasuk orang yang beragama Islam. Jadi Firaun itu beriman, berislam, tetapi iman dan Islamnya terlambat. Apa kata Allah di ayat yang ke-91? Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru beriman, sekarang baru bertobat, dulu engkau ahli maksiat dan merusak di atas muka bumi. Jadi siapa yang bisa menjamin taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini pelajaran yang kelima dari poin kecemburuan saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, poin selanjutnya yang keenam, yaitu godaan yang didapati oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Godaan yang didapati oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Atau sebelum itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada poin yang keenam sebelum itu,
yaitu di balik musibah selalu ada hikmah yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di balik musibah selalu ada hikmah yang indah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya cerita Nabi Yusuf alaihissalam. Bukankah beliau akhirnya dibuang di dalam sumur kering, kemudian diangkut oleh para musafir, kemudian dibawa ke Mesir, dijual sebagai budak dengan harga yang rendah. Kemudian akhirnya beliau diberi oleh Al-Aziz. Saya sering menyebutnya sebagai gubernur Mesir, Al-Aziz. Gubernur Mesir. Nah, di sini pelajarannya. Al-Aziz pernah berkata, "Akrimi mathwah, asa an yanfa'ana aw nattakhidahu waladan." Ketika Yusuf sudah dibeli dengan harga yang murah, maka Al-Aziz berkata kepada orang-orang yang mengurus Yusuf, "Ini Yusuf dimuliakan. Semoga suatu hari dia akan bermanfaat untuk kita." Dan benar, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam sebagai orang yang terkemuka di Mesir, bahkan sebagai raja Mesir. Makanya para ulama di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan di sini, afrasun nasi thalatha. Manusia yang mempunyai firasat paling tinggi ada 3 orang. Manusia yang mempunyai firasat paling tinggi ada 3 orang. Al-Aziz, lamma qala akrimi mathwa asa an yanfa'ana. Al-Aziz, gubernurnya Mesir yang membeli Nabi Yusuf. Ketika dia berkata saat membeli Nabi Yusuf, ini orang kita muliakan, semoga bermanfaat kelak. Ternyata benar bermanfaat. Yang kedua yaitu anak perempuan. Anak perempuan dari seorang laki-laki yang saleh. Jadi ceritanya begini. Ada sumur. Orang-orang ngambil air dari sumur tersebut. Ada 2 orang anak perempuan nunggu untuk mengambil air dari sumur tersebut. Disebutkan ceritanya dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Musa ada di situ. Melihat 2 orang anak perempuan ini tidak ngambil air, Nabi Musa kasihan. Ma khatbukuma, kata Nabi Musa alaihissalam. Ada apa kalian berdua di sini? Kemudian mereka mengatakan bahwasanya inna abana syekhun kabir. Sesungguhnya bapak kita ini orang tua, tidak sanggup untuk mengambil air di sumur. Sedangkan sekarang yang ngambil air banyak laki-laki, maka kami perempuan nunggu. Maka Nabi Musa alaihissalam bersigap untuk mengambilkan air untuk 2 orang anak perempuan ini. Sesudah diambilkan, maka apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang terjadi adalah salah satu dari 2 anak perempuan ini mengatakan, "Ya abati istajirhu. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Wahai bapakku, itu orang yang sudah bantu kita, jadikan saja sebagai pegawai kita. Sesungguhnya orang yang engkau jadikan pegawai yang paling terbaik adalah yang amanah dan yang kuat. Amanah kenapa? Karena dia tidak mengganggu kita. Anak-anak perempuan tidak diganggu oleh dia, dia cuma menolong saja. Ini manusia yang kedua yang punya firasat yang kuat. Ternyata itulah Nabi Musa alaihissalam. Manusia yang ketiga yang punya firasat yang kuat adalah firasatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika memerintahkan atau menunjuk, lebih tepatnya menunjuk Umar bin Khattab sebagai khalifah sepeninggal beliau, dan terbukti firasatnya benar. Kenapa? Karena di tangan Umar bin Khattab sebagai khalifah, akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bisa menaklukkan daerah-daerah yang begitu banyak sampai 2/3 dunia dikuasai oleh kaum muslimin sampai ke Cordoba. Cordoba di mana? Spanyol. Qurtubah bahasa Arabnya. Imam Al-Qurtubi berasal darinya, yang mempunyai kitab Tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, ini perkara yang menarik, bahwa dari setiap musibah yang buruk pasti ada hikmah Allah yang indah. Di antaranya ini, Nabi Yusuf alaihissalam
dibuang di sumur, dijauhkan dari bapaknya, terpisah dengan bapaknya 40 tahun, kemudian dijual sebagai budak dengan harga yang murah. Tetapi nanti di akhir cerita Nabi Yusuf alaihissalam menjadi penguasa Mesir. Di balik musibah yang buruk senantiasa selalu ada hikmah yang indah dari Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Poin yang ketujuh. Cobaan terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Poin yang ketujuh dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, cobaan terberat bagi laki-laki adalah perempuan. Ketika ada yang mengatakan nama perempuan tersebut siapa? Zulaikha. Ada yang mengatakan namanya Ra'il. Ada yang mengatakan Zulaikha, ada yang mengatakan Ra'il. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Cerita dimulai dari Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau digoda oleh Zulaikha ataupun Ra'il. Dari mulai ayat 23 dalam surat Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha wa ghallaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Dan wanita itu Zulaikha yang Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepada Nabi Yusuf dan menutup pintu-pintu seraya berkata, hai talak, ayo kesini wahai Yusuf. Yusuf alaihissalam berkata, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi, sesungguhnya dia adalah tuanku. Ahsana mathwai, telah memperlakukanku dengan baik. Karena suaminya Al-Aziz, suaminya Zulaikha memperlakukan Yusuf dengan baik. Maka tidak mungkin mengkhianati seorang lelaki yang baik. Sudah berbuat baik, masa istrinya diembat. Innahu la yuflihudz zalimun, sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan pernah beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadil mukhlasin. Sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf alaihissalam, dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu andai kata dia tiada melihat tanda-tanda dari Rabb-nya. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min dubur wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw adzabun alim. Kedua-duanya berlomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju Nabi Yusuf dari belakang hingga terkoyak, dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu di depan muka, mendapati Al-Aziz di depan pintunya. Wanita itu berkata kepada suaminya, apa pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu? Dia jadi flying fiktif istrinya. Saya sudah ingin diperkosa oleh ini orang. Apa hukuman untuk orang yang ingin berbuat zina dengan istrimu? Dia berkata kepada suaminya Al-Aziz, selain di penjara atau tidak ada hukuman lain kecuali siksa yang pedih. Maka Nabi Yusuf berkata, iya rawadatni an nafsi, dia menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubul fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min dubur fakadzabat wa huwa minas sadiqin. Falamma ra'a qamisuhu qudda min dubur qala innahu min kaidikun inna kaidakunna 'azim. Yusuf a'rid an hadza wastaghfir li dhanbik innaki kunti minal khati'in. Yang jelas akhirnya terbukti bahwasanya yang salah adalah Zulaikha ataupun Ra'il. Kemudian Al-Aziz berkata, wahai Yusuf, berpalinglah engkau dari ini, dan engkau istriku mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang salah.
Ini sedikit cerita. Makanya saya katakan tadi, membaca surat Yusuf itu sudah mencukupi daripada tafsirannya. Taib. Sekarang poin yang ke-6. Betul? Berapa? Godaan wanita tadi. Ya. Habis Ustaz waktunya. Tanya jawab katanya. Ini baru sepertiga. Taib. Yang jelas saya tidak ada kegiatan setelah ini kecuali ada sedikit. Saya ingin memberikan faedah-faedah dari yang ke-8 ya. Yaitu godaan terberat laki-laki adalah wanita. Faedah pertama dari poin ke-8 adalah jangan pernah bermain api dengan godaan perempuan. Kamu lemah, wahai para lelaki. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Ya, itu faedah pertama. Jangan pernah bermain api dengan perempuan. Kamu lemah. Yang kuat hanya Nabi Yusuf. Apa dalilnya bahwasanya laki-laki lemah di hadapan perempuan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Surat An-Nisa ayat 28. Sufyan ibn Masruq Ats-Tsauri rahimahullah, Imamul Muhadditsin, ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan, yang dimaksud manusia lemah adalah lelaki yang lemah. Tamurrul mar'atu baina yaday rijal, fala yamlikuna anfusahum illa an yaraha. Seorang perempuan lewat di hadapan para laki, maka para laki tidak bisa menahan dirinya kecuali harus melihatnya. Meskipun hanya sekedar melihat, boleh melihat, dilarang boleh melihat, haram memegang. Makanya lihat tadi yang suami-suami bercahaya mukanya saat di malam hari, istri di sampingnya. Tetapi dia membuka handphone, hal-hal yang diharamkan. Kenapa? Karena dia sangat lemah dengan godaan perempuan. Maka sering saya katakan ya, terutama nih, perhatikan di zaman sekarang kan perempuan mungkin dia inisiatif ingin mencari lelaki yang saleh, tetapi lelaki yang salehnya tidak peka. Akhirnya perempuan punya inisiatif menawarkan diri. Afwan akhi, mau menikahkah? Kata si perempuan ini. Baik itu lelakinya sudah menikah ataupun belum menikah. Kalau sudah menikah, maka perempuannya akan mengatakan, "Afwan akhi, mau menikah lagi kah?" Maka saya berpesan, jika ada para pendaftar seperti itu, ya, para pendaftar seperti itu, dan itu banyak kayaknya. Para pendaftar seperti itu, maka perhatikan, kalau Anda laki-laki yang memang ingin dengan niat kuat berpoligami, maka jalani, nikahi. Kalau sudah Anda tahu dia wanita yang baik, yang salihah. Tapi kalau seandainya Anda tidak pemberani, hanya main-main, maka tutup buku. Jangan sok alim-alim playboy. Tutup buku, jangan dijawab, jangan diapakan, karena nanti banyak yang modus para ikhwan. Ya, Ustadz, tolong carikan saya jodoh. Nama saya Fulana, umur saya sekian, saya S1 di UGM, kemudian saya tinggi badan sekian. Kalau bisa carikan Ustadz laki-laki yang saleh, kalau bisa kayak Ustadz. Ya, Anda kalau dihadapkan dengan keadaan seperti itu, jangan nyoba-nyoba. Kalau memang Anda model-model penakut dan tidak ingin berpoligami, hanya sekedar lezat di lisan, maka jangan pernah nyoba-nyoba. Buka diri, tutup buku. Sudah, realistis saja. Hidup sudah susah, ngurus istri satu aja menggap-menggap. Ya, kecuali kalau memang Anda punya kekuatan harta, punya kekuatan tubuh, punya keberanian terhadap istri,
Ada sebagian laki-laki itu model-model namanya ayam soka. Ayam soka itu adalah jenis ayam di tanah Arab. Dia ayam jago. Ayamnya jago, jantan berarti. Dan tidak bisa diambil manfaatnya sama sekali. Kecuali cuma satu. Dagingnya nggak bisa diambil manfaat karena terlalu kurus. Cuma ada kulit yang menutupi tubuhnya. Cuma satu manfaatnya apa? Kokoknya. Ini adalah perumpamaan orang Arab jenis laki-laki yang suka ngomongin poligami kemana-mana tapi nggak pernah nikah-nikah. Ini ayam sok'a. Ya, ini para ikhwah. Kalau ini ambil dari hati yang saya, ini nasihat dari hati paling dalam. Jangan pernah bermain api dengan perempuan. Kalau Anda ingin menikahi, maka lakukan. Adapun Anda pembuat harapan palsu, maka sungguh sangat sakit bagi perempuan. Ya. Ini berlaku untuk siapapun. Mau jenisnya murid jamaah atau ustadz yang berada di sini. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak pernah tinggalkan godaan bagi para lelaki. Ar-rijal alif lam di situ lil jins, untuk jenis, semua jenis laki-laki. Tidak pernah aku tinggalkan godaan paling terberat, paling berbahaya bagi semua jenis laki-laki kecuali perempuan. Nah, perempuannya juga jangan tergoda. Oh, dia kan ustadz, mana mungkin dia macam-macam sama saya. Siapa tahu ustadz juga manusia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran pelajaran yang kedua dari faedah yang ke-8 ini, kiat agar bisa terlepas dari godaan perempuan. Lihat Nabi Yusuf ya, godaannya sangat luar biasa. Nabi Yusuf itu laki-laki, tentunya suka kepada perempuan. Nabi Yusuf itu pemuda, tentunya tingkat libiditas seksualnya tinggi dibandingkan yang tua-tua. Nabi Yusuf itu beliau musafir, bukan orang Mesir. Beliau pendatang di Mesir. Ini makanya ibu-ibu yang hadir, yang suaminya sering safar-safar, ada yang nyeletuk, antum sering safar Ustaz? Yang suaminya sering safar-safar, hati-hati. Karena condongnya musafir bermaksiat lebih kuat dibandingkan mukim. Kenapa? Karena ketika musafir tidak ada yang tahu, nggak ada PRT, nggak ada mertua, nggak ada suami, nggak ada istri. Ya, pernah seorang ustadz diundang di sebuah daerah. Daerah ini terkenal dengan tempat wisata di Indonesia. Saya tidak mau nyebut nama mereknya. Kemudian habis sholat subuh, ustadznya mengatakan kepada panitia, mohon maaf, saya tidak mau ke hotel itu lagi. Tolong antum ambilkan tas saya semua, saya nunggu di mobil. Kenapa Ustadz? Adakah yang salah dengan hotelnya? Antum gak salah. Cuma masalahnya setiap jam tadi malam ada yang ngetok. Assalamualaikum Ustadz, mau pijit enggak? Coba. Ya. Nih hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang ketiga. Beliau Nabi Yusuf musafir, orang bukan orang asli Mesir. Yang keempat, Nabi Yusuf alaihissalam beliau budak. Budak diapakan saja terserah. Mau telanjang, mau duduk, mau rebahan, dia harus taat kepada tuannya. Yang kelima, Nabi Yusuf alaihissalam diajak, hai talak, ayo Yusuf. Bukan Nabi Yusuf yang ngajak, nggak ada sweet, nggak ada Nabi Yusuf. Ya, yang keenam, Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan kebaikan dari suaminya, maka dia semacam ada jasa kepada keluarga ini.
Yang ketujuh, Nabi Yusuf berhadapan dengan perempuan yang cantik, orang Mesir, wanita-wanita Mesir cantik. Nggak percaya, pergi sana ente. Ya, yang kedelapan, Al-Aziz Zulaikha. Tidak mungkin seorang Al-Aziz mencari istri yang tidak cantik. Seorang gubernur Mesir nggak mungkin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan disebutkan oleh para ulama, godaan-godaan Nabi Yusuf begitu banyak. Dalam keadaan seperti ini beliau selamat. Apa yang menyelamatkannya? Satu, keikhlasan dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pertama kali Nabi Yusuf menjawab ajakan Zulaikha atau ajakan Rahil, beliau mengatakan, Ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Pernah seorang pemuda datang kepada saya setelah kajian. Rupanya dia ngejar di mana saya makan malam, dia kejar. Setelah makan, beliau mengatakan, Ustaz, sulit Ustaz. Apa yang sulit wahai saudara? Saya penggemar film porno Ustaz. Saya lihat orangnya jenggotan, wajahnya wajah anak saleh gitu. Kenapa ya akhi? Ini Ustaz harddisk. Saya punya 20 GB harddisk eksternal. Saya pernah download 1 GB, semuanya film porno. Saya hapus. Tapi setelahnya 5 GB saya download lagi. Sulit Ustaz. Maka jawabannya cuma satu. Kuatkan tauhidmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui yang rahasia ataupun yang tersembunyi. Kuatkan tauhidmu. Makanya Allah mengatakan di dalam surat Yusuf alaihi salam, ya, ketika Nabi Yusuf selamat, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah kami selamatkan Nabi Yusuf dari perbuatan buruk dan keji, al-fahsya. Sesungguhnya Nabi Yusuf termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Jangan pernah ngaku ahli tauhid, ngaji tauhid kalau seandainya masih suka nonton film porno. Jangan pernah ngaku ahli tauhid, ngaji tauhid, bertauhid kepada Allah kalau seandainya benar-benar, maksud saya bukan berarti dia kafir tidak bertauhid, benar-benar ahli tauhid kalau seandainya dia masih suka chattingan dengan perempuan yang bukan mahramnya, yang saya sebut dengan istilah alim-alim playboy. Assalamualaikum ukhti, mohon maaf, mudah-mudahan sudah sholat duha, tidak usah dijawab, kita bukan mahram. Gombel. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah. Dan saya berpesan, kalau ada laki-laki yang seperti itu, jangan pernah Anda berharap dia jadi suami Anda, kecuali bertobat kepada Allah. Ini para ikhwah, waktunya habis ya. Bentar lagi azan zuhur. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sebenarnya masih banyak cerita tentang Nabi Yusuf, seperti misalkan beliau dakwah di penjara, kemudian beliau menafsirkan mimpi, di situ ada masalah-masalah akidah. Kemudian ada satu hal, apakah Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menikah dengan Zulaikha atau Ra'il? Maka jawabannya mudah, seperti yang dijawab oleh Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan, Allahu a'lam, saya belum pernah menghadiri resepsi pernikahannya. Dan memang tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan akan hal itu.